Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Waalaikumsalam. Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya membaca doa. Mari kita dimulai. Berdoa Oke. selesai. Terima kasih, Iqma. Nanti kalian isi link presensi, linknya sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu bagikan di Google Form, ya. Oke, karena sekarang kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M. Masih ingat pembelajaran minggu yang lalu, anak-anak? Pembelajaran minggu yang lalu tentang apa, Dian? Minggu lalu kita belajar tentang warga negara dan penduduk. Iya, betul sekali. Minggu yang lalu kita belajar tentang perbedaan warga negara dan penduduk dan konstitusi yang mengaturnya. Nah, sekarang tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan share screen ya. Untuk sekarang kita akan belajar, ini tujuan pembelajarannya melalui mode pembelajaran problem based learning dan percakapan abad 21, peserta didik dapat menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan dengan jujur, teliti, dan penduduk. Hari ini kita akan belajar tentang agama dan kepercayaan. Apakah dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, agamanya beragam, kulturnya beragam, etnisnya beragam, apakah selamanya berjalan lancar, damai, atau bagaimana faktanya? Konflik. Oh, ternyata faktanya masih ada banyak konflik. Tidak semudah itu membuat kerukunan dari keberagaman itu. Penyebabnya apa? Antar umat beragama. Iya, antar umat beragama. Nanti kita bahas sama-sama melalui diskusi kelompok ya. Ibu kan jelaskan dulu, konstitusi Indonesia itu mengatur tentang kebebasan beragama dan kemerdekaan berkepercayaan di Indonesia. Nah, konsep di Indonesia itu ada konsep kerukunan umat beragama yang terdiri dari kerukunan internal umat seagama. Jadi kalau kita misalnya ini mayoritas umat Islam, antar umat Islamnya juga harus rukun, kemudian atau misalnya antar umat Kristennya juga harus rukun. Kristen itu juga dibagi Kristen Katolik, Kristen Protestan gitu ya, dan agama-agama yang lain. Juga ada kerukunan antar umat berbeda agama, antara Islam dengan Kristen, Kristen dengan Buddha, dengan Hindu, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kerukunan antar pemahaman kalian tentang kebebasan beragama. Ibu akan menugaskan kalian analisis artikel ini. Judulnya tentang larangan beribadah, dominasi kasus intoleransi di Indonesia. Kalian buat kelompok analisis ya artikel ini, cari informasi tentang berbagai penyimpangan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan sesuai artikel itu. Kemudian cari juga informasi apa saja alternatif penyelesaian masalahnya. Oke, karena penugasan ini sudah Ibu bagikan. Silakan langsung dijelaskan, Nurisa. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 1 TKJ yang beranggotakan Nurisa sebagai perwakilan. Ini ada isu intoleransi di Indonesia dan upaya penyelesaian masalah. Contoh kasus intoleransi beragama di Indonesia. Ada satu, menyerang kelenteng di Kediri. Pada Sabtu tanggal 13 bulan Januari 2018 malam, seorang pria menggunakan sepeda motor menerobos masuk ke kelenteng Tijoe Hokiong, jalan
Ya, Jalan Yosudarso, Kediri, Jawa Timur. Dilansir dari berita antropologi diwajibkan kepada murid SMA agar sedini mungkin dapat memahami bahwa perbedaan etnis, suku, dan ras di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru, melainkan fakta yang sudah ada sebelum kemerdekaan. Intoleransi berdampak mengerikan karena menghambat kebebasan berpikir dan berdialog. Sudah selesai, Bu. Ya, sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya. Iya. Siapa yang mau bertanya ke kelompok 1? Saya, Bu. Oke, Dian. Silakan apa pertanyaannya, Dian? Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Dian Nurrawantari dari perwakilan kelompok 2. Ya. Izin bertanya pada kelompok 1, Ya. bagaimana konstitusi di Indonesia mengatur tentang kebebasan beragama? Ya, siapa yang mau jawab pertanyaannya, Dian? Saya, Bu. Nadia, silakan Nadia jawab. Perkenalkan, nama saya Nadia Dahlianti. Saya akan menjawab pertanyaan dari pada pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Oke, betul sekali ya. Itu aturan yang diatur oleh konstitusi di Indonesia tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan kesimpulannya yang bisa kita tarik? Ikma, silakan Ikma. Negara Indonesia dengan bermacam-macam agama akan selalu menghadapi masalah perbedaan. Maka bicara tentang toleransi antar umat beragama tidak akan ada habisnya. Bagaimanapun, Indonesia dibangun atas dasar Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang memberikan jaminan perlindungan terhadap semua warga negara untuk hidup bebas dari tindakan semena-mena. Suatu negara yang terdiri atas begitu banyak etnik, dalam suku, ras, budaya, dan agama hanya bisa bersatu apabila terdapat. Sekarang siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Nelly, silakan Nelly. Jadi, di tengah keberagaman suku etnik di Indonesia, toleransi adalah hal yang mutlak dilakukan demi terciptanya kerukunan antar umat seagama maupun beragama. Kita tidak boleh fanatik dengan agama sendiri dan tidak boleh menganggap orang yang berbeda agama sebagai musuh kita. Iya, betul sekali. Kalian hebat, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Penyaji tadi yang bertanya, terus menjawab pertanyaan, menarik kesimpulan, refleksi, semuanya keren-keren ya. Betul sekali, ketika kita berada dalam negara yang multi etnik, multikultur, multi agama, kita tuh nggak boleh punya fanatisme yang berlebihan, baik terhadap agama kita sendiri, terhadap pandangan-pandangan yang kita miliki sendiri, terus menganggap kalau agama orang lain itu salah, pandangan orang lain itu salah, yang paling benar adalah pandangan saya, yang paling benar itu adalah agama saya, tidak bisa seperti itu. Untuk menciptakan kerukunan di Indonesia, kita harus saling menghargai, betul kata Ikma tadi. Oke, kalian nanti kerjakan tugas yang sudah Ibu share linknya di WhatsApp ya. Ibu share link Google Form-nya. Terus untuk materi selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang pertahanan dan keamanan. Oke, sebagai penutup agar pembelajaran hari ini berkah ya dan kita juga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, silakan ditutup dengan doa oleh KM. Untuk kegiatan kali ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Dah.